Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita tetap bersemangat untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu betapa pentingnya firman Tuhan itu. Tetapi sebelum kita akan memasuki acara Manarema hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu berupa renungan firman Tuhan yang singkat dalam acara Manarema hari ini. Kiranya hikmat dari Roh Kudus tetap memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti yang menjadi rahasia kebenaran firman-Mu, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik kali ini yang saya angkat tetap dalam seri Menara Doa, yaitu Menara Doa bagian yang ke-7. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas adalah Menara Doa bagian yang ke-7. Nah, untuk bagian yang ke-7 ini, saya ingin mengupas mengenai siapa pendoa syafaat menara dan apa status pendoa syafaat menara. Jadi ada dua hal yang akan saya bahas dalam Menara Doa bagian yang ke-7 ini. Nah, kita akan bahas yang pertama mengenai definisi siapa pendoa syafaat menara itu. Nah, pendoa syafaat menara adalah setiap orang yang percaya atau yang lahir baru, yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang berdoa untuk kepentingan orang lain, untuk jiwa-jiwa, kota, bangsa, dan dunia. Di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah memanggil dan menetapkan hamba-hambanya untuk menjadi pendoa syafaat. Contohnya Abraham berdoa syafaat untuk Sodom. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Musa berdoa syafaat untuk bangsa Israel ketika mereka memberontak kepada Tuhan di padang gurun. Keluaran 32 ayat 32. Ezra Nehemia berdoa syafaat untuk orang-orang Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Ezra pasal 9 dan Nehemia pasal yang pertama. Daniel berdoa syafaat untuk orang-orang Israel ketika mereka dalam pembuangan. Daniel pasal 9. Yesus berdoa syafaat untuk para muridnya dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Sampai saat ini Yesus masih tetap berdoa syafaat untuk kita, murid, dan untuk gerejanya. Rasul Paulus berdoa syafaat juga untuk orang-orang percaya dari jemaat mula-mula. Itu bisa dilihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-16, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-4, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9, dan 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa syafaat, sebenarnya kita berperan sebagai pengantara antara Tuhan dengan orang yang kita doakan. Doa semacam ini perlu perjuangan, pengorbanan, dan kesungguhan hati kita. Karena kita langsung berhadapan dengan penguasa dunia ini, yaitu iblis dan setan, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Jadi pendoa syafaat bukan menjadi pendoa-pendoa biasa, tetapi menjadi pasukan-pasukan Allah yang luar biasa, di mana gaya hidup kita adalah kehidupan yang berdoa. Nah, itulah gambaran dan definisi mengenai pendoa syafaat. Kita akan memasuki hal yang kedua yang akan kita bahas, yaitu status pendoa syafaat. Sebagai pendoa syafaat,
kita harus mengerti tentang status kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh tipu daya muslihat iblis. Sebaiknya selalu tepat dan benar dalam setiap perkataan doa kita. Nah, apa status pendoa syafaat? Ada 3 status pendoa syafaat. Yang pertama, anak. Bisa dibaca dalam Yohanes pertama ayat 12 sampai 13, Roma 8 ayat yang ke-17. Seorang anak mengenal akan bapaknya, dan seorang bapa mengenal anaknya, dan mempunyai hubungan yang intim antara anak dan bapa. Demikian kita sebagai anak mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Sebagai seorang anak kita berhak untuk apa saja? Yang pertama, menjadi ahli waris kerajaan surga. Roma 8 ayat 17. Yang kedua, meminta dan menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 18. Yang keempat, mendapatkan pelayanan malaikat dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11. Nah, status yang kedua dari pendoa syafaat yaitu imam. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Pendoa syafaat adalah jabatan yang khusus dan terhormat karena mereka disebut juga sebagai imam. Tugas imam yang pertama melayani Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ke-6. Artinya orang-orang yang mempersembahkan korban, pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjaga hadirat Tuhan. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Artinya orang-orang yang menjaga hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Nah, status pendoa syafaat yang ketiga yaitu raja. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Pendoa syafaat dipanggil sebagai raja yang mempunyai otoritas dan kuasa, yaitu yang pertama, memerintah dan mengusir setan keluar. Markus 16 ayat 17. Yang kedua, mengikat dan melepaskan. Matius 18 ayat 8, Markus 11 ayat 23. Yang ketiga, menginjak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 11, Matius 4 ayat yang ketiga. Yang keempat, menghancurkan benteng-benteng musuh. 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Dan yang kelima, merampas jiwa-jiwa dari kuasa iblis. Yudas pasal yang pertama ayat 23. Nah, itulah status dari pendoa syafaat, yaitu yang pertama anak, yang kedua imam, yang ketiga raja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai definisi pendoa syafaat dan status pendoa syafaat. Kiranya apa yang sudah kami pelajari akan bermanfaat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.